أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cintanya pada saudaranya karena Allah, suka dan senang pada saudaranya juga karena Allah. Dia bersilaturahim kepada saudaranya, silaturahimnya tidak ada kepentingan, Pak. Silaturahimnya karena Allah. Ketika dia membenci dan marah pada saudaranya, benci dan marahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, juga memberi karena Allah. Ketika juga tidak memberi, tidak memberinya pun karena Allah. Inilah persaudaraan yang abadi. Persaudaraan seperti ini kita akan dibawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bersaudara yang seperti itu dikatakan dalam kitab ini imtizaju ruhin biruh, yaitu mazjur ruh, ya, menyatunya hati dengan hati, ya, ruh dengan ruh, satu jiwa, Pak. Jiwanya sama, semangatnya sama, ya, ruh dengan ruhnya nyambung, jemaah sekalian. Wa tasafuhu qalbin ma'a qalb, kemudian menyatunya hati dengan hati yang lain, satu hati, satu perasaan, ya, ya, satu ritmenya sama, jemaah, karena nuansa hatinya dan jiwanya itu sama, punya kesamaan, jemaah sekalian. Nah, kemudian apa kata para ulama? Bersaudara karena Allah ini hiya ribatun imaniyun, ini adalah ikatan iman. Tidak ada iman, tidak bisa bersaudara yang seperti itu. Orang kalau sudah beriman, Pak, kaitannya dengan Allah. Saya mencintai fulan karena Allah memang merintahkan saya untuk mencintai fulan. Saya ketika membenci fulan karena Allah juga memerintahkan saya untuk membencinya, gitu. Sehingga bencinya, Pak, bukan menyakiti, bencinya itu bagaimana meluruskan orang itu sampai kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikatan iman. Yaqumu ala manhajillah. Biasanya orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala tegak di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngelihat saudaranya salah, Pak, dia tidak bisa mendiamkan. Dia merasa ini kesalahan, jangan-jangan saya punya andil dia berbuat salah. Sehingga dia mendekati dia, meluruskan, menasehati, ya, mengingatkan kesalahannya. Alladzi yambathiku minat taqwa. Memang ini semua adalah buah hasil dari ketakwaan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersaudara karena Allah itu muncul dari imannya yang kuat. Ya. Nanti segala sesuatu dalam muamalahnya, umpamanya jamaah sekalian, dia terjadi transaksi jual beli, selalu dia mencari notaris yang paham agama. Ketika nanti ada perselisihan, namanya orang berbisnis, bermuamalah, pasti ada kesalahpahaman di lapangan. Selalu nanti sudah, ayo kita tanya kepada orang yang ahli agama. Bagaimana menurut orang yang faham masalah ini? Ya, kemudian, Pak, perselisihan itu diselesaikan mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada orang yang ahlinya. Kenapa? Inilah buah takwa yang dimiliki oleh masing-masing kita. Wa yartakizu alal i'tisam bihablillah. Kemudian nanti stressingnya, Pak, penekanannya, orang kalau sudah bersaudara karena Allah, dia berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian atas tali Allah, atas agama Allah, jami'an, bersama-sama, Pak. Kita ini akan bisa menegakkan agama ini, jemaah sekalian, kalau persaudaraan di antara kita kuat. Ya. Mustahil, Pak,
nilai-nilai agama ini akan tegak kalau masing-masing di antara kita ada perpecahan. Makanya kita tidak kaget Pak ya, kenapa kita ini menjadi umat Islam terbanyak di dunia, terbesar di dunia, ya, tapi kita dipecah Pak. Sehingga nilai-nilai Rabbani ini, nilai-nilai agama ini, nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita jalankan dalam kehidupan kita tidak bisa dilaksanakan, Pak. Kenapa? Karena terjadi perpecahan di antara kita. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kalian harus berpegang teguh dengan agama Allah ini, tali Allah itu harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri jemaah sekalian. Sehingga Pak, orang kalau sudah bersaudara kepada Allah, ngaji bersama, menegakkan hukum Allah bersama-sama, rujukannya pun juga jelas, tidak ada perpecahan. Makanya di ayat berikutnya apa kata Allah? Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai ini ma'asyarul muslimin bukti bahwa tidak ada persaudaraan di antara kita. Saya tidak menafikan Pak ya, di negeri ini kan banyak kelompok ya, ada kelompok Nahdlatul Ulama. Saya yakin pendiri Nahdlatul Ulama ini Kiai Hasyim Asy'ari ini niatnya Pak supaya kita ini ya ketika beragama enak di bawah satu pimpinan jamaah sekalian. Dan saya yakin tidak ada niatan untuk kemudian bersaing dengan kelompok yang lain. Muhammadiyah juga didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini, niatnya pun juga sama Pak, untuk mengajak umat ini mengenal Allah Rabbul Alamin, bertauhid dengan benar, beribadah dengan benar, sebagaimana juga Nahdlatul Ulama juga seperti itu, sesuai dengan pemahamannya di masing-masing kelompok ini. Niatnya sama Pak. Dan kalau kita lihat, kenapa pula sampai kemudian jadi tajam perbedaan ini sampai merusak persaudaraan di antara kita sesama umat Muhammad? Cuma beda baju saja, casingnya beda saja jamaah sekalian. Ya, Rabbuna wahid, Rabb kita, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Sampean tanya Pak di NU, siapa Tuhan kita? Allah. Sampean tanya di Muhammadiyah, siapa Tuhan kita? Allah. Sampean tanya di Persis, siapa Tuhan kita? Allah. Sama jemaah sekalian. Di Al-Khairiyah, di Al-Irsad, siapa Tuhan kita? Semua mengucapkan Allah Rabbul Alamin. Tanya lagi, waman nabiyuna, siapa nabi kita? Semuanya sama, kompak Pak. Nabi kita Muhammad. Di NU, di Muhammadiyah, di Al-Irsad, di Al-Khairiyah, di Al-Wasiliyah, di Persis, semuanya mengucapkan nabi kita satu-satunya, penghulu para nabi, ya, penutup para nabi, itulah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ditanya lagi, apa rujukan kita, apa kitab suci kita? Semuanya sama Pak, mengatakan Al-Quran. Tidak ada perbedaan dalam bacaannya, hukum tajwidnya, di Muhammadiyah, di NU, di Al-Irsad, di Al-Khairiyah, di Persis, semuanya sama baca Qurannya Pak. Tidak ada satu ayat pun yang kemudian berbeda di antara kita ini. Ditanya lagi, apa kiblat kita? Arah kiblat kita semua mengatakan di Ka'bah di Mekah. Tidak ada Pak kemudian Muhammadiyah salatnya ke arah timur, yang Nahdlatul Ulama ke arah selatan, yang Al-Irsad ke arah barat, yang Al-Khairiyah ke arah utara, ya, yang Persis agak nyamping sedikit, semua sama jemaah sekalian. Lalu di mana Pak perbedaan kita? Perbedaan kita ini jemaah sekalian, kalau perbedaan sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, ini tidak bisa Pak, sampai hari kiamat kita pasti berbeda. Jangankan di kita Pak, saya di rumah mensikapi satu masalah dengan ibunya, anak-anak berbeda dan tidak bisa ketemu Pak. Dengan anak yang saya besarkan, saya punya anak 4, ada satu yang kemudian tidak mengikuti arahan saya, dan dia punya pendapat sendiri. Selama itu dalam batas-batas urusan-urusan keduniaan, ya silahkan. Perbedaan itu indah jamaah sekalian, tapi jangan sampai perbedaan ini menuju kepada perpecahan. Wala tafarraqu. Jenengan Pak, ini selalu saya berikan ilustrasi. Nah, kalau saya tanya kepada jenengan, ini apa? Semua pasti mengomentari Pak, sama Pak, ini adalah tempat tisu. Ya, ketika mencoba untuk menjabarkan apa tempat tisu itu, yang melihat dari sini Pak beda dengan melihat dari sebelah sana. Menggambarkan
membicarakan, mengilustrasikan apa tempat tisu ini. Yang dari atas beda lagi Pak, yang dari bawah sini beda lagi. Di sini Pak ada 3 lubang Pak, 1 lubang memanjang, 2 lubang memanjang, 1 lubang bundar kecil. Di sini tidak ada, cuma lubang oval seperti ini. Di sini tidak ada lubang Pak. Jadi di sebelah sini tidak, kuning saja, segi 4 panjang. Di sini enggak panjang, pendek. Itulah, tapi ujung-ujungnya Pak, semua berbicara tentang tempat apa? Tempat tisu. Kira-kira begitu yang terjadi pada kita, ma'asyal muslimin. Tapi sekarang yang terjadi, yang melihat dari atas Pak, enggak, ini yang paling benar. Yang melihat dari bawah mengatakan ini yang paling benar. Melihat dari sebelah samping ini yang paling benar. Ya memang benar sesuai dengan apa yang dia lihat selama ini gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pak, makanya kita ini menghadapi kelompok-kelompok selama 4 asasi ini sudah kita sama Pak. Rabbuna wahid Allah Subhanahu wa taala wa Muhammadun nabi wal Qur'anu imami. Kemudian apa namanya, wal ka'batu qiblati, semua sama Pak. Nanti terjadi perbedaan. Yang satu mau kunut, yang satu tidak mau kunut. Yang satu ketika baca bismillah dalam Al-Fatihah, yang satu tidak baca bismillah dalam Al-Fatihah. Yang satu baca cuma dirahasiakan dengan suara mendesah. Silakan. Tapi prinsipnya, syaratnya sama Pak. Maghrib ya 3 rakaat Pak. Tidak ada dari kelompok semua ini Pak yang ada maghrib jadi 4 rakaat atau 5 rakaat lah, tambah 2 rakaat lagi biar lebih khusyuk. Tidak ada juga. Semua sama. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian subuhnya 2 rakaat, zuhur asar masing-masing 4 rakaat, semua sama. Cuma mungkin nanti Pak dalam konteks bacaannya ya, tapi ada bacaan-bacaan yang tidak bisa tawar-tawar. Semua mengatakan Fatihah wajib, semua mengatakan Fatihah wajib jamaah sekalian. Ya, kemudian nanti bacaan doa iftitahnya ini kemudian beragam, Pak. saya jadi teringat ma'asyar muslimin ya, awal-awal saya kuliah di Saudi itu Pak, kuliah di Timur Tengah. Memang terbuka wawasan. Pada waktu itu kita masih belum masuk Pak kitab-kitab macam saat ini ya Mas sekalian. Sekarang sudah media luar biasa ya, kita sudah punya maktabah syamilah, perpustakaan yang sangat utuh lewat media email segala macam. Kita langsung bisa browsing ya Mas sekalian. Dulu tidak ada Pak, kitab itu masuk ke Indonesia susah. Memang oleh Belanda sengaja tidak boleh masuk ke negeri kita ini Pak. Makanya jamaah haji dulu diperketat apa yang dibawa dari mereka itu, tidak boleh bawa kitab. Nah saudara, sekarang saya masih ingat tahun 80-an tuh Pak, saya belajar itu, Masya Allah, terbuka wawasan itu. Ternyata doa iftitah itu Pak, doa iftitah Allahu Akbar, rakaat pertama Pak, takbir pertama itu Allahu Akbar, ada yang kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah, ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina, ada lagi macam-macam. Itu ada 7 hadis Pak. Ada 7 pendapat berarti jamaah sekalian. 7 hadis dan 7-7-nya ini sahih jamaah sekalian. Idealnya Pak, idealnya kalau kita pembelajar 7-7-nya harus dihafal Pak. Itu idealnya jamaah sekalian. Ya, tapi karena kita ini ngambil yang simple, muncullah madhab Pak. Syafi'i ngambil yang ini, Hambali ngambil yang ini, Hanafi yang ngambil yang ini. Silakan kita kompeten, ada masalah karena masing-masing punya ada dalilnya. Jadi ini Pak yang diperdebatkan sampai akhirnya kalau tidak mengikuti Syafi'i bid'ah bawahnya itu Pak. Tidak begini dan lain sebagainya. Ini yang kemudian jadi perpecahan di antara kita. Wala tafarraqu. Agama ini Pak, menyebarkan agama ini, i'tisam bihablillah, tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama gitu. Saya punya kampus jamaah sekalian, walaupun sudah diakui Pak secara nasional, satu-satunya kampus mencetak imam masjid yang hafal Quran 30 juz. Tidak bisa Pak. Saya harus bersinergi Pak dengan kelompok, dengan kampus-kampus yang lain, dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke lah, saya mencetak sudah selesai. Terus setelah selesai lulus mau diapakan anak-anak ini? Saya butuh Pak dengan lembaga-lembaga mitra ini jemaah sekalian.
Dan ini masjid di Indonesia ratusan ribu Pak masjid. Tiap tahun kita hanya menelurkan 30 imam masjid yang hafal Quran 30 juz. Butuh Pak stitki yang lain Pak, kampus-kampus yang lain. Saya katakan sudah, jangan repot-repot, copy paste saja, buat cabang di Jakarta. Kalau tidak mau tidak apa-apa, dengan nama yang lain silakan. Apa yang ada pada kami antum ambil semuanya, tidak ada masalah. Apalagi memang sekolah kami digratiskan Pak. Saya lebih senang lagi kalau ada orang kemudian meniru persis, silakan, saya tidak merasa tersaingi. Sebab semakin banyak ini berarti kita berkolaborasi Pak, i'tisam bihablillah, saling bergandengan tangan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Wala tafarraqu. Tapi kalau kita membanggakan, Masya Allah, nih saya satu-satunya kampus paling bagus, tidak ada di Indonesia ini, bahkan Asia Tenggara tidak ada. Membusungkan dada, tidak barokah Pak. Pertama, sombong itu musuhnya Allah, kawannya iblis, kawannya setan, dan lain sebagainya, dan banyak masalah jemaah sekalian. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kamu sebelumnya itu bercerai-berai, kemudian Allah satukan hati kalian, hati di antara kalian, maka dengan nikmat Allah kalian bisa menjadi bersaudara satu sama lain. Ayat ini sebenarnya jamaah sekalian turun Pak kepada sahabat Ansar di Madinah dari kaum Aus wal Khazraj. Aus wal Khazraj ini Pak, dua kelompok, dua suku di Madinah yang ratusan tahun tidak pernah akur. Perang Pak terus. Dan yang ngompori bangsa Yahudi yang ada di Madinah ini. Masya Allah, Islam datang, Masya Allah, dipersaudarakan sama Nabi itu Pak. Perseteruan itu bisa jadi hilang ya mas sekalian. Hamiyah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah itu hilang ya mas sekalian, tuntas Pak, bisa akur mereka itu. Tapi namanya Yahudi Pak, khususnya orang-orang munafikin juga di Madinah itu kadang-kadang luka-luka masa lalu itu Pak diungkit lagi ya mas sekalian. Umpamanya di sini Pak ya, di Mujahidin ini kan ada dari Sulawesi, ada Bugis ya, ada Madura, ada Jawa, kan begitu Pak, kompak. Kemudian sekali waktu ada yang ngompori Pak, yang Madura dikompor itu masjid itu kamu mau digini, nanti saya bilang hati-hati orang Madura masuk di masjid, tukaran Pak. Lalu itu hampir terjadi antara Aus wal Khazraj, ya kira-kira begitu logikanya jemaah sekalian, dalam satu masjid. Maka turunlah ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hati-hati loh, ada provokator di antara kamu itu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, agama Allah bersama-sama, jangan bercerai-berai. Ya. Wadhkuru, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu di mana kamu dulu bermusuhan puluhan tahun, ratusan tahun seperti itu. Kemudian Allah menyatukan hati kalian. Apa anda ingat dengan nikmat ini gitu? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian jadi bersaudara satu sama lain, kata Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Nah, saudara, memang nanti persaudaraan yang sahih seperti itu Pak akan memunculkan rasa cinta nanti Pak. Jadi setiap melihat orang muslim, orang mukmin, ini saudara saya yang harus saya cintai. Sedihnya dia, sedih saya pula. Ya. Apa namanya? Gelisahnya dia, galaunya dia, gelisah dan galaunya saya juga gitu. Senangnya dia, senangnya saya juga. Tidak ada hasad Pak. Bahagianya dia, gembiranya dia, bahagia dan gembiranya kita juga. Kalau saudaranya sukses Pak, merasa sukses juga jamaah sekalian. Nggak ada iri wala apa. Ini saudara saya alhamdulillah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, saudara, dikatakan dalam kitab ini wal wuddus sahih, cinta yang sahih itu, cinta yang benar yang bersaudara karena Allah ini, sehingga memunculkan cinta itu la yamilu ila naf'in, tidak cenderung karena ada kepentingan di situ. Ada orang Pak mencintai karena berharap sesuatu Pak di situ, sehingga basa-basi, sering datang ke rumahnya, kadang memijat Pak, ya kadang mengangkat-ngangkat amal baiknya.
Ada niatan saya mendapatkan sesuatu di situ, sehingga muncul rasa bersaudara, rasa cinta karena urusan dunia. Enggak, Pak. Wala yufsiduhum man. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, tidak rusak karena apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, tidak rusak itu, Pak. Tetap dia berpikir positif. Mungkin memang dia umpamanya, Pak, saya butuh sesuatu pada orang ini, padahal kita bersaudara sekian tahun gitu. Selama ini saya juga sering perhatian. Sekali waktu saya juga butuh perhatian orang ini gitu. Saya datang ke rumahnya. Boleh saya pinjam sesuatu ya akhi? Ada apa Ustaz? Ada apa ya akhi? Anak saya sakit, saya butuh uang. Saya pinjam uang 200-300 ribu. Tidak ada, Pak gitu. Antum Pak pulang tidak ada pikiran negatif gitu. Ya. Masa cuma 200 saja? Saya ini kurang apa? Bertahun-tahun saya bersaudara, saya tidak pernah, baru saat ini saya mau pinjam, kemudian ditolak. Dia berpikir positif saja, Pak. La yadurruhu la yufsiduhu naf'un. Dia tidak rusak ketika apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, Pak. Biasa-biasa saja. Dia bawakan husnudzon, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Dia nyari lagi, Pak. Terus begitu. Enak, Pak. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, tidak ada hasad, tidak ada suudzon, tidak berpikiran macam-macam. Wal mawaddatu amnun. Cinta yang seperti itu jamaah sekalian, karena bersaudara karena Allah, aman, Pak, kehidupan kita. Kama annal baghdha'a khaufun, sebagaimana permusuhan itu, mohon maaf Pak, menakutkan. Ya mohon maaf ya, malam ini saja Pak, kalau ada di antara kita Pak, sama-sama duduk Pak, dengarkan pengajian saya Pak. Ada saja dia 1-2 orang Pak tidak tegur sapa sudah 1 minggu 2 minggu, sampai tidak akan khusyuk di sini Pak. Ngelihat saya Pak, sedikit ngelihat musuhnya Pak, ngelihat rivalnya itu Pak. Tidak tenang sampai, tidak tenang. Kenapa? Itulah permusuhan jamaah sekalian. Orang kalau sudah bersaudara karena setiap ngelihat orang, ini saudara saya gitu. Apalagi dia muslim. Hatta orang itu tahu Pak, sering minta-minta sama kita. Ya kita senyum saja. Ada ya kita kasih, tidak ada ya kita tidak ngasih. Itu pun tidak ngasih, tidak ada perasaan, tidak, biasa saja, sesuai dengan apa yang kita punya. Seharusnya dia juga berpikir begitu. Ketika nggak dikasih, tumben dia tidak ngasih sama saya. Tidak ada. Ada, kasih, tidak ada, ya sudah. Dan begitu sebaliknya jamaah sekalian gitu. Jadi tidak diikat oleh kepentingan, juga tidak rusak karena kepentingan kita juga tidak terpenuhi oleh orang yang selama ini kita perhatikan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana saya katakan, biasanya ayat ini Pak yang sering kita dengar, yaitu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara. Jadi sebenarnya Pak, untuk melihat sampai ini orang beriman atau tidak, lihat saya punya musuh tidak di dunia ini, punya rivalitas tidak di dunia. Kalau sampai punya musuh berarti iman kita ada masalah Pak. Orang beriman tidak punya musuh, musuhnya cuma satu. Siapa? Syaitan. Syaitan Pak. Orang beriman itu innamal mu'minun, orang-orang beriman itu pasti bersaudara, ikhwah. Tapi Allah faham betul, karena iman kita naik turun, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah persaudaraan yang ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti Pak, nanti sesama mukmin ada kesalahpahaman ya, dalam komunikasi ya, dalam muamalah, pinjam meminjam terlambat, lupa untuk ngasih tahu kalau dia terlambat gitu, dia tersinggung. Ayo Pak, Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, damaikan persaudaraan yang ada di antara kalian ini. Terus imbangi pula wattaqullah, imbangi dengan ketakwaan. Ya, biasanya Pak, nanti kalau sampean sudah merasa banyak masalah dengan orang, perbanyak baca Quran. Tahajudnya kita laksanakan 5 waktu di masjid ya. Terus mencari celah Pak, kapan saya bisa ketemu dengan orang ini untuk minta maaf gitu. Itu dahsyat Pak, dahsyat jamaah sekalian. Dan itu karakter orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Diimbangi dengan takwa masing-masing, pasti ketemu nanti jamaah sekalian. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
memang mustahil Pak, orang akan bisa bertahan bersaudara ini kalau kemudian hubungan kita dengan Allah juga bermasalah. Ya. Emosi ini kan meledak-ledak jemaah sekalian, tersinggung kadang-kadang kan di saat kita jauh dari Allah Pak. Ya, di saat kemudian salat bermasalah, Qur'annya jarang kita baca, walaupun kita 5 waktu di masjid, jemaah sekalian, ya walaupun kita salat, ya, kalaupun kita ada iman Pak, tapi iman nanti terkadang Pak dirusak, ya, karena hubungan kita dengan Allah bermasalah, sehingga bermasalah pula dengan antara sesama manusia. Makanya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, setelah sebelumnya berbicara jaga persaudaraan di antara kita ini. La'allakum turhamun, niscaya kalian semua akan dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, akan turun Pak rahmat dari Allah kepada kita semua. Inilah dampak dari persaudaraan yang kita bangun insyaallah. Saya berharap ini masjid mujahidin Pak ya, masjid perjuangan ya. Kadang-kadang kita bicara jihad kemana, kadang-kadang di antara sesama jamaahnya tukaran, tidak nyambung itu Pak, susah jamaah sekalian ya. Makanya musuh-musuh agama kita ini Pak, salah satu cara untuk memporak-porandakan kaum muslimin, pecah persaudaraan di antara mereka. Dan antum jangan mau diadu domba oleh orang kafir. Ya, tujuan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah dari saya. Insyaallah kita sambung lagi pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Pak persaudarakan di antara kita di dunia dan bersaudara pula sampai ke akhiratnya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.